Aku mau dibuatin susu dong, Fa. Rauf yang saat itu bangun dari tidur langsung pergi ke arah Syifa yang sudah memasak. Pagi-pagi buta, gadis itu sudah menyalakan kompor dan menggoreng daging, membuat Rauf mau tidak mau harus beranjak dari ranjang. Susu apa? Dari dapur Syifa menjawab, berteriak-teriak tidak jelas. Aneh memang, sudah kepala dua umurnya tapi masih suka meminum susu. Namun dia tak menghiraukannya. Gadis itu masih sibuk menggoreng. Apalagi suaranya yang memekakan telinga membuatnya sedikit waspada. Sepertinya besok dia harus memakai helm. Tiba-tiba tangan seseorang yang kekar bergelayut manja di lehernya. Yang tak lain adalah Rauf. Pemuda itu kemudian memeluk Syifa dari belakang. Dapat Syifa dengar dia berbisik, "Jangan takut, aku di sini menjagamu. Walaupun itu cipratan minyak goreng melukai tubuhku, akan tetap kulakukan untuk melindungimu. Walaupun nanti kena wajahmu sekalipun," tanya Syifa tersenyum. Tangan pemuda itu kini melingkar di perutnya yang ramping, membuat dirinya semakin memoles senyum bahagia. "Iya, kenapa?" Rauf melihat Syifa mengangkat daging yang sudah matang. Itu kemudian membalikkan badan istrinya, membuat Syifa sedikit terkejut. "Karena seburuk apapun wajahku nanti, aku menjamin rasa sayangmu terhadapku tidak akan luntur begitu saja." Lelaki itu mencubit pipi istrinya penuh sayang. Sedang Syifa cemberut, pura-pura marah saat Rauf mencubiti pipinya. "Sakit tahu." Bukannya berhenti, Rauf malah semakin gencar menoel pipi Syifa, sampai membuat gadis itu benar-benar marah. "Aku suka kamu kalau marah, Fa. Soalnya cantikmu bertambah." Kini giliran hidung Syifa yang menjadi sasaran empuk untuk dicubit Rauf. Gadis itu menatap lekat-lekat suaminya yang masih menjahilinya. "Ya sudah, kalau gitu sekarang aku tidak akan marah." Dia melepaskan tangan Rauf dari hidungnya, kemudian hendak keluar dari dapur. Saat hampir melangkahkan kaki, langsung ditahan oleh Rauf. "Aku kan sudah bilang, buatkan aku susu, aku mau minum susu," kata Rauf kepada Syifa. Syifa menggeleng, kemudian memegang pipi Rauf sebentar dengan kedua tangan. Semakin hari, Rauf semakin manja, membuatnya sedikit kewalahan. "Sayang," ucap Rauf memelas. Tiba-tiba dia salah tingkah karena dipanggil Rauf seperti itu. Pipinya memanas, merah merona seperti kepiting rebus. Karena tidak ingin Rauf tahu jika pipinya memerah, dengan cepat dia segera mengiyakan permintaan suaminya itu. Rauf menunggu di ruang keluarga sambil menonton bola. Sekitar 5 menit, akhirnya minuman itu jadi. Rauf yang saat itu menonton TV, lekat-lekat langsung berhenti saat melihat istri cantiknya membawakan dirinya segelas susu coklat. Dia pun menyuruh Syifa duduk di sampingnya. "Tidak ah, aku tidak mau, aku tidak suka menonton bola." Tolak Syifa membuat Rauf harus mengganti channel TV. "Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah." Begitulah suara TV yang Rauf nyalakan, membuat Syifa tertawa terbahak. Dengan manja, Rauf menarik baju Syifa lembut, berharap wanitanya mau duduk di samping dirinya. "Kenapa tarik-tarik? Aku cuma ingin kamu duduk di sini." Akhirnya Syifa duduk menemani suaminya menonton TV. Tak dihiraukan, suara presenter di TV dan ustaznya. Mereka berdua malah mengobrol. "Kamu tahu tidak, duduk denganmu seperti ini sudah membuat hatiku bahagia," kata Rauf perlahan. Dia kemudian menggenggam erat jemari sang istri yang salah satunya terlingkar cincin pemberian darinya. "Mas, kamu tahu tidak, kalau senyummu itu bisa memikat hatiku, seperti hariku hampa tanpa senyum indahmu." Kini giliran Syifa yang mengobrol, membuat pipi Rauf memerah. Baru kali ini dia melihat Rauf salah tingkah seperti itu. Matanya pun seperti menolak untuk bertemu manik mata Syifa. Pemuda itu mengedarkan pandangan ke segala penjuru. Syifa menghela napas, kemudian telunjuknya menekan hidung runcing Rauf. "Maka dari itu jangan pernah berikan senyum terbaikmu itu kepada seorang gadis selainku, paham?" Rauf mengangguk. Dengan menghadap ke kanan, sepertinya dia malu jika harus menatap Syifa secara langsung. Syifa lalu tertawa kecil.
kamu manis loh kalau lagi salting. Duh, pipi Rauf semakin memerah. Apalagi saat Syifa mengatakan dia manis. Entahlah, dia seperti sudah tidak punya nyali untuk menjawab. Dulu saja dia selalu menjawab, aku memang dari kecil sudah manis. Tapi rasanya kalimat itu berhenti di kerongkongan. Entahlah, Syifa segera menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Dengan sesekali melirik tangannya yang digandeng oleh Rauf. Lelaki di sampingnya sudah benar-benar berubah. Tumben kamu nyetel pengajian, biasanya kan dangdut, kata Pak Nur. Saat itu selesai berbenah-benah, beliau akan ke kantor lebih pagi dari biasa. Dengan segera, Syifa beranjak dan menyiapkan ayam gorengnya tadi untuk sarapan. Tapi Pak Nur menolak, katanya dia akan sarapan di kantor saja. Padahal masih pukul 6 pagi. Setelah Pak Nur berangkat, mereka makin lengket. Rauf tidak mau jauh-jauh dari Syifa, membuat gadis itu kewalahan. Padahal hari ini jadwalnya untuk bersih-bersih depan rumah, memotongi daun tanaman kesayangan Pak Nur yang sudah menguning. Hari ini aku mau bersih-bersih tanaman, Mas Rauf. Lagi pula kenapa tidak ikut papa saja tadi? Rauf menatap Syifa sejenak, membuat sang istri berhenti berbicara. Aku ikut kamu, aku tidak mau pergi ke kantor bersama papa. Banyak wanita yang menggodaku, dan itu sungguh membuatku frustasi. Rauf menampakkan wajah songongnya, membuat Syifa harus kembali menahan tawa. Memangnya siapa yang menggodanya? Mungkin karyawan Pak Nur saja yang menyapa dia karena tahu dia anak CEO. Terus, ya daripada disapa sama wanita yang tidak kukenal, lebih baik di sini duduk bersamamu, menikmati sinar yang sang surya sambil menatapmu yang menua bersamaku. Tangannya terlentang di depan dada. Syifa menggeleng. Dia langsung berjalan keluar untuk mengambil barang-barang yang akan digunakan untuk berkebun. Beberapa menit kemudian dia datang, menghampiri Rauf yang sedang enak-enakan menonton acara julid nomor 1 di Indonesia. Bantu aku, katanya memberikan Rauf pemotong tanaman. Sedang lawan bicaranya sok-sokan tak mendengar. Mas Rauf, Syifa sedikit membentak, membuat Rauf ogah-ogahan mengambil pemotong tanaman itu. Akhirnya mereka berkebun. 5 menit tak terasa telah mereka lewati. Syifa menyapu dengan Rauf yang memotong dedaunan kuning dengan teliti. Mas? Iya sayang, tanyanya. Mata hitam legamnya masih fokus menatap ke arah tanaman. Walaupun awalnya Rauf ogah-ogahan, tetapi akhirnya dia menikmati juga. Syifa menatap suaminya sejenak. Jika dilihat dari samping, dia sangat mempesona. Hidung runcing, bibir merah, alis tebal, dengan mata hitam legamnya yang menawan. Sungguh menggetarkan hatinya. Kenapa manggil? Pertanyaan Rauf membuyarkan lamunan Syifa. Gadis itu segera menjawab gagap-gagap. Maaf baru meminta izin, tapi adikku nanti kesini. Boleh kan? Oh Ana, ya boleh saja sih, tidak usah menunggu izinku. Sayang, rumahku kan rumahmu juga. Syifa tersenyum, menyeka peluhnya di dahi. Napasnya sedikit tersengal, padahal dia baru menyapu separuh halaman. Sungguh rumah Rauf memang besar. Tahu akan belahan jiwanya lelah, akhirnya Rauf berkata, aku akan membantumu. Di mana sapu satunya lagi? Biasanya papa memakai sapu selain itu. Dia mengedarkan pandangan ke segala arah untuk mencari sapu. Ditelusurinya dengan teliti di antara pohon dan tanaman yang hijau di sana. Sepersekian detik kemudian ketemu di dekat pos satpam. Itu berarti di dekat gerbang. Dia harus sedikit lebih lama ke sana. Langkahnya terhenti saat ingin ke sana, seolah dia melupakan sesuatu. Kemudian berbalik, bertanya kepada Syifa. Oh ya, bukannya kamu punya panggilan kesayangan untukku ya? Kamu manggil siapa? Maklum dia tidak terlalu dengar saat Syifa berkata seperti itu. Dulu dia menyibukkan diri, jijik dengan panggilan kesayangan yang wanitanya berikan. Sekarang malah ingin dipanggil seperti itu. Entah, kenapa tidak memanggilku seperti itu? Aku tidak
Tidak tahu kalau kamu memanggilnya cuma Mas Rauf, tidak ada istimewanya. Pokoknya kamu tidak boleh tahu, kata Syifa menjulurkan lidah. Rauf tertawa. Di bawah sinar sang surya wajahnya semakin mempesona. Apalagi saat tertawa, membuat jantung Syifa berdetak tidak karuan. Kemudian dia tersenyum melihat punggung suaminya yang semakin mengecil. Dia kembali berbalik badan, tersenyum-senyum sendiri sembari masih menyapu. Dia tengah memikirkan apakah akan memanggil Mas Atta lagi. Setelah sejenak memikirkan, akhirnya dia akan memanggilnya. Dia akan memanggil Rauf dengan sebutan Atta. Sedangkan Rauf akan memanggilnya dengan sebutan sayang. Bukankah menggemaskan? Pipi Syifa merah merona. Dia segera menepuk kedua pipinya pelan. Dadanya kembali berdebar tak karuan. Dia akan memanggilnya sekarang. Bagaimana jika Mas Atta sayang? 1, 2, 3. Dia berbalik. Mas Kak Atta? Tanya seseorang di depan pagar sana. Sepertinya gadis itu terkejut dengan keberadaan Rauf. Begitupun dengan Rauf yang wajahnya pucat pasi. Humairah, lirihnya. Bersambung.